Untuk kamu yang sehari-harinya penuh dengan aktivitas dan kesibukan, maka video ini penting untuk dirimu. Di video ini akan membuka wawasanmu dan juga mengingatkanmu akan betapa pentingnya kamu memiliki waktu hening untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi penting ya memiliki waktu me time, waktu sendiri, tapi bukan untuk bermain game, bukan untuk nonton, bukan, tapi adalah namanya silence of the time ya, keheningan waktu untuk diri sendiri. Ini manfaatnya positif baik untuk pikiranmu, otakmu, maupun psikologimu. Ada seorang tokoh filsuf di Cina itu namanya Lao Tzu. Beliau menyebutkan bahwa silence is a source of a great strength. Jadi diam, keheningan itu merupakan salah satu sumber kekuatan terbesar. Keheningan dapat memelihara otak kita dan kesehatan jiwa kita, dan dapat memberi kesempatan bagi kita sendiri untuk merenung tentang diri kita sendiri. Karena apa? Kita sebagai manusia secara psikologis umumnya adalah bersifat reaktif atau proaktif. Maksudnya adalah ketika ada stimulus, ketika ada tugas, ketika ada kerjaan, bawaan kita itu adalah dorongannya adalah untuk menyikapi respons tersebut ya. Baik menyikapi dengan melakukannya atau menyikapinya dengan menghindarinya. Contoh misalnya, Anda sebagai seorang karyawan ya, atau Anda sebagai seorang mahasiswa, Anda sedang mengerjakan tugas, dan kemudian ketika lagi mengerjakan tugas dapat selingan ya, misalnya ada telepon masuk diminta Anda untuk rapat, kemudian lagi mengerjakan rapat dapat lagi tugas berikutnya, dan seterusnya. Hal ini ya, ketika ini terjadi terus menerus setiap hari, maka akan membuat Anda tidak memiliki waktu untuk istirahat baik secara pemikiran maupun jiwa. Kalaupun ada waktu kosong, biasanya yang kita lakukan adalah scrolling media sosial atau nonton TV atau misalnya baca berita, yang mana itu sebenarnya bukan merupakan salah satu dari silence atau keheningan yang dimaksud ini. Mungkin maksud silence di sini itu adalah benar-benar melepas segala hal dari pikiran kita, seperti yoga mungkin ya, kayak meditasi, kosongkan pikiran, rilekskan jiwa. So, mari kita lihat apa saja kekuatan dari keheningan ini dan kenapa kamu harus memilikinya juga. Siap? Yang pertama, keheningan itu bisa membantumu berpikir sebelum mengambil suatu keputusan. Jadi, aktivitas kita di kehidupan sehari-hari ini itu biasanya semakin hari semakin bergerak cepat dan dapat menimbulkan stres. Semakin banyak tugasnya, semakin cepat harus membuat keputusannya. Biasanya keputusan pun dibikin secara otomatis ya, langsung begitu saja bikin keputusan. Nah, kalau itu keputusan sederhana mungkin no problem. Tapi ketika ini adalah keputusan yang strategis, keputusan yang decision yang memiliki impact-nya luar biasa, maka hati-hati. Karena apa? Ya, Anda mau tidak mau harus memikirkan dulu efek, dampak, dan sebagainya. Nah, untuk bisa membuat suatu keputusan yang baik ya, itu biasanya diperlukan yang namanya silence ini ya, keheningan. Dengan Anda mengambil waktu sendiri ya, dengan Anda memiliki waktu keheningan, Anda memberikan space untuk otak Anda ya, untuk istirahat sejenak, untuk mengosongkan semuanya sehingga permasalahan-permasalahannya menjadi clear, dan Anda bisa melihat apa ke depannya seperti apa, impact-nya seperti apa, dampaknya seperti apa. Jadi bagi Anda calon-calon leaders ya, itu disarankan mulai menyusun jadwalnya. Di salah satu agendanya adalah waktu untuk mengheningkan diri ya. Oke, kita lanjutkan sekarang manfaat kedua. Kenapa Anda harus memiliki waktu silence ya, waktu diam? Karena ini dapat membantumu untuk memahami baik itu pembicaraan maupun situasi di sekitar Anda. Jadi gini, pernah nggak Anda mengikuti suatu rapat, mau itu rapat RT, mau rapat Agustusan, mau rapat apapun itu, kemudian Anda perhatikan ada orang yang ngomong terus, ya, bukan pembicaranya ya, ini pesertanya nih. Sedikit-sedikit ngomong, sedikit-sedikit nyela, sedikit-sedikit ngasih opini. Oh, kata saya mah nggak kayak gitu, sebaiknya kayak gini. Nanti sedikit-sedikit lagi mengomentari, wah yang itu nggak bagus, bagusnya kayak gini. Terus seperti itu. Nah, coba saya mau tanya pada Anda, menurut Anda efektif nggak dia mendengarnya? Tidak. Dan kadang-kadang ya, hal ini membuat jadinya apa yang dia lontarkan, opini dan ide dan masukannya pun itu tidak efektif. Nah, jangan salah ya, kadang-kadang ini terjadi juga pada diri kita sendiri ya. Kita terlalu aktif untuk mengomentari, terlalu aktif untuk memberi pendapat, terlalu menilai situasi ya orang lain. Kita lupa bahwa kita itu akan lebih efektif ketika kita duduk dulu, diem ya gitu, silence, keep silence ya gitu, memahami semua informasi yang ada yang diberikan ya. Setelah itu Anda meramunya dalam otak dan
Anda nanti akan bisa memberi masukan atau input secara efektif dan to the point. Jadi nggak lagi loncat ke sana, loncat ke sini seperti itu. Anda tahu apa masalahnya secara global dan Anda bisa memberikan sarannya dengan baik juga. Banyak pemimpin-pemimpin besar itu yang memiliki skill kemampuan ini ya gitu. Jadi tidak langsung A, B, A langsung bilang seperti itu, tidak, tapi dia akan silence dulu, diam dulu, memperhatikan situasinya dulu, baru setelah itu dia membuat keputusan atau mengarahkan. Oke, sekarang kita masuk manfaat ketiga. Kenapa Anda perlu memiliki silence of time untuk Anda sendiri? Yaitu manfaatnya adalah Anda bisa mengenal diri Anda sendiri dengan lebih baik. Jujur aja, banyak di antara kita yang karena aktivitasnya itu banyak ya kerja, ya ngajar misalnya, ya mencari nafkah, juga sebagai seorang orang tua misalnya ayah atau ibu, juga sebagai kakak, sebagai apapun itu ya. Nah, kadang ya karena pekerjaannya itu terlalu banyak pikiran, ya terlalu menghabiskan waktu dan berlalu dengan cepat, itu membuat Anda itu lupa bahwa Anda itu juga seorang ayah atau seorang ibu, sehingga ya, Anda mengabaikan waktu-waktu Anda waktu-waktu kebersamaan Anda dengan anak Anda, dengan istri Anda, misalnya seperti itu ya. Nah, bahkan lebih parah lagi adalah kalau Anda sampai melupakan tentang diri Anda sendiri. Apa hobi Anda? Anda yang biasanya harus punya waktu untuk me time ya, yang harusnya punya waktu untuk menghibur diri sendiri, ini menjadi tidak Anda karena Anda full time-nya, waktunya penuh semua. Nah, pentingnya silence of time buat Anda ini adalah Anda bisa menenangkan diri Anda sendiri ya. Anda ingat-ingat lagi siapa sih saya ini ya, siapa sih Anda ini siapa? Oke, saya ini adalah seorang, misalnya saya ya gitu. Saya adalah seorang pria misalnya, saya adalah seorang ayah, saya adalah seorang pengajar, saya adalah seorang grafolog, psikolog, saya adalah seorang anak dari orang tua saya dan sebagainya. Ya, saya adalah seorang suami dari istri saya. Nah, sehingga kita bisa mengatur waktunya lagi lebih baik lagi dan mengoptimalkan masing-masing posisi kita di kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah yang terakhir, manfaat Anda memiliki silence of time adalah meningkatkan kreativitas diri Anda sendiri ya. Saat Anda dalam keheningan, itu pikiran dan jiwa itu sangat terhubung dan deeply connected. Dan biasanya pada fase-fase ini itu yang namanya inspirasi itu akan muncul dengan sendirinya. Blup 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 muncul ya. Mungkin Anda pernah ngedengar kisahnya Archimedes ya, ahli matematika di Yunani pada abad 16 dulu ya. Itu suatu saat dia diminta oleh rajanya ya, oleh pihak kerajaan untuk mengetahui apakah mahkota raja ini emasnya asli atau palsu. Nah, Archimedes bingung karena apa? Untuk mengetahui masa jenis itu ya, kalau bendanya bundar, lingkaran atau kotak gampang. Tapi karena ini bentuknya mahkota yang ada lekukannya, yang ada bolongnya dan sebagainya, bagaimana cara mengetahuinya? Dia kebingungan. Sampai akhirnya dia coba mikirin berhari-hari itu nggak ketemu bagaimana rumusnya. Sampai suatu saat akhirnya dia karena udah mentok, dia pulang ke rumahnya dan di rumahnya dia akhirnya mandi di bathtub ya gitu. Hidupin air ya gitu, kemudian dia bathtub dan dia merilekskan dirinya sendiri. Dia tenang di situ. Nah, pada saat itu dia ngelihat ada air yang tumpah dan langsung blup ya muncul inspirasi, ide kreativitinya muncul ya, dan di situ akhirnya rumus untuk mengetahui berat jenisnya itu ketahuan. Yaitu adalah dari media yang tumpah, ya kan gitu, dihitung berat jenisnya. Nah, ceritanya itu menarik ya, kalau di beberapa cerita itu katanya dia akhirnya lari keluar dari rumah ya sambil teriak Eureka, Eureka, Eureka ya. Ada yang bilang katanya masih belum pakai baju ya gitu, masih telanjang. Nah, tapi hikmah dari sini adalah apa? Seringkali ide-ide inspirasi, ide-ide keren itu muncul ketika kita lagi rileks. Betul nggak? Mungkin Anda pernah juga mengalami itu ya gitu. Ketika lagi rileks, lagi mandi, Anda lagi nyetir, Anda pas mau tidur, ya pas lagi momen-momen rileks, momen-momen silence itu ide-ide bagus, ide-ide brilian itu muncul ya. Jujur aja saya pribadi pun itu banyak ide-ide ya, apalagi saya sebagai content creator tentu harus punya banyak ide-ide yang baru ya, ide-ide yang unik, dan itu banyak sekali saya dapatkan ketika saya berada dalam momen silence of time. Ya, saya meluangkan waktu sendiri ya gitu, apakah jalan kaki ya. Kalau saya favoritnya, salah satu favoritnya adalah ke warung Indomie rebus ya, atau ke warung kacang hijau, bubur kacang hijau, beli kopi susu. Nah, ke situ sendiri aja bawa catatan saya, ini buku catatan saya ya, buku seperti ini gitu. Nah,
Oh, ya. Coret, mapping untuk ide, untuk materi, untuk konten, seperti itu. Nah, banyak sekali inspirasi brilian itu ketemunya di sana. Nah, buat Anda pun demikian, ya. Jadi, ini menurut saya ini penting sekali, ya. Luangkan waktu untuk silence of time Anda. Siapa tahu suatu saat nanti ada ide-ide besar yang muncul dari Anda. Ya gitu, ketemunya ketika Anda memiliki silence of time ini. Gitu, gimana? Kebayang ya? Gitu, betapa pentingnya silence of time ini. Semoga menginspirasi Anda, ya. Semoga semakin menggugah Anda untuk memiliki waktu, meluangkan waktu, ya. Kalau bisa setiap hari, ya gitu, di jam-jam tertentu untuk silence of time Anda. Kalau misalnya menurut Anda video ini bermanfaat, materi ini bermanfaat, Anda boleh nge-like, ya, dan juga boleh Anda sharing. Bagi Anda yang belum mensubscribe, ya silahkan subscribe video ini, juga pencet loncengnya sehingga materi-materi inspirasi seperti ini berikutnya akan Anda terima di notifikasi Anda. Oke, sampai jumpa lagi dan bye-bye.